Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami OSIS SMP Negeri 3 Kota Tangerang Angkatan 25. Nama saya Andi sebagai Ketua OSIS. Nama saya Rizky Lai sebagai anggota OSIS. Dan di sini kami ingin menyampaikan materi utama kami tentang visi misi. Namun sebelum kami memulai pembahasan materi utama kami, di sini kami ingin memberikan pengetahuan mengenai OSIS. Dan aku punya 3 pertanyaan buat Kak Andin. Pertanyaan yang pertama, apa sih OSIS itu, Kak? OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah yang sebagai wadah bagi peserta didik yang di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan yang sesuai dengan visi misi sekolah tersebut. Dan untuk pertanyaan yang kedua, Kak, tugas-tugas dari OSIS itu apa aja sih, Kak? Tugas dari OSIS itu yang pertama ya, menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah tersusun yang sesuai dengan visi misi sekolah tentunya, dan melatih kepemimpinan siswa. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih, Kak, tujuan dibentuknya OSIS itu apa, Kak? Dan kenapa sehingga SMP, SMA, atau SMK itu pasti ada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS? Tujuan dibentuknya OSIS itu apa, Kak? Tujuan dibentuknya organisasi OSIS ini itu untuk menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa yang kita akan wadahi ke dalam satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh maupun di luar maupun di dalam sekolah. Oke, baik, itu materi dari kami berdua, dan mari kita lanjut ke materi utama kita, yaitu mengenai visi misi. Dan di sini saya ingin menjelaskan pengertian visi dan misi. Apa sih visi itu? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat tujuan, cita-cita, impian oleh suatu lembaga atau organisasi. Dan misi itu apa sih, Kak? Misi itu suatu proses atau langkah atau tahap yang harus dilakukan oleh suatu lembaga atau suatu organisasi dalam mencapai visi tersebut. Dan di sini ada perbedaan visi misi. Apa aja sih perbedaan visi misi itu, Kak? Visi yang pertama, visi lebih kepada gambaran secara garis besar tujuan, cita-cita, dan impian tertentu oleh perusahaan organisasi untuk kedepannya. Sedangkan misi lebih ke langkah-langkah atau suatu proses untuk menggapai visi tersebut atau untuk menggapai tujuan tersebut. Dan yang kedua, visi lebih berwujud cita-cita dalam jangka panjang dan berorientasi jauh lebih ke depan atau jauh lebih baik ke depan. Sedangkan misi berwujud cita-cita dalam jangka pendek dan dengan berorientasi untuk masa saat ini saja atau untuk sekarang saja. Dan yang terakhir, umumnya visi memiliki sifat permanen, sehingga saat suatu instansi atau lembaga atau organisasi membuat visi, mereka cenderung tidak akan mudah mengubah visi tersebut, Kak. Dan apa sih visi? Misi itu sifatnya non permanen, Kak. Karena kenapa? Karena misi suatu saat itu bisa gagal, bisa dinyatakan gagal apabila misi itu tidak sukses dan tidak berjalan dengan baik. Misi bisa dinyatakan gagal apabila tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, Kak, dan tidak sesuai dengan visi atau tujuannya. Dan di sini ada syarat visi misi yang akan dibacakan oleh Kak Andi. Syarat visi yang pertama yaitu berorientasi pada masa depan sebagai wujud ekspresi kreativitas. Terus yang ketiga, tidak berdasar pada kondisi saat ini dan berdasar pada prinsip dan nilai yang mengandung penghargaan kepada masyarakat. Dan syarat misinya yang pertama, suatu penjabaran dari visi, baik itu visi lembaga, organisasi maupun instansi. Dan misi merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk mendapat visi yang utama. Lalu visi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa merangsang capaian yang tertulis di dalam
misi utama. Oh iya Kak, di sini kan pembahasan kita mengenai visi misi dan kami semua peserta NKS maupun saya boleh tahu gak sih Kak apa namanya visi misi kakak jabat OSIS di SMP Negeri 3 Tangerang itu visi misi kakak itu apa aja sih Kak? Visi misi aku selama menjabat sebagai OSIS Angkatan 25 itu yang pertama visinya menjadi wadah bagi siswa agar dapat mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, inovatif, kreatif, dinamis, berprestasi, berakhlak mulia, beragamis, dan menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul SDM. Dan misinya yang pertama, membentuk karakter pengurus yang cerdas, solid, dan loyal. Yang kedua, menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa yang berkompetensi dan mandiri. Yang ketiga, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, membantu karakter siswa yang unggul dari SQ, IQ, dan EQ. Yang kelima, aktif menyerap dan berbagi informasi tentang kondisi dunia pendidikan, keorganisasian, dan event-event sekolah. Lalu untuk manfaat visi dan misi, yang pertama manfaat visi. Untuk manfaat visi yang pertama yaitu menjadi media untuk menjembatani atau menjembatani kondisi organisasi, dan yang kedua meningkatkan standar kerja yang lebih baik, dan yang terakhir menumbuhkan dan meningkatkan tanggung jawab dan etos kerja. Dan untuk manfaat misi, yang pertama menentukan tujuan dasar sebuah organisasi. Yang kedua, menciptakan kondisi organisasi yang sehat seperti pada umumnya. Dan yang ketiga, membantu individu maupun organisasi dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan visi tersebut. Oke, sekian dari kami. Sebelum kami akhiri materi kami hari ini atau sebelum kami akhiri pembicaraan kami hari ini, kami ingin mengingatkan 3M. Apa itu Kak Andin? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.